Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibad, perkenalkan nama saya Heru Setiongkro dari SD Negeri 1 Cepedek. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ya, benar sekali, tentang bumi kita. Anak-anak ibad, tahukah kalian ini gambar apa? Ya, benar sekali, itu adalah gambar bumi. Bumi itu adalah tempat tinggal kita yang sangat luar biasa. Ada yang tahu struktur bumi itu apa saja? Belum? Oke, mari kita cari tahu lebih lanjut. Kita kenalan dengan si bumi itu. Tujuan kita belajar ini yang pertama kita akan mengenal lebih dalam tentang bumi. Kemudian kita akan mengetahui tentang komponen utama bumi. Ada litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Yuk kita mulai petualangan kita. Apa itu litosfer dan bagaimana karakteristik lapisan bumi? Litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu litosfer, yaitu litos yang berarti batu dan spaira yang berarti lapisan. Dan secara harfiah, litosfer bisa dimaknai sebagai lapisan yang terdiri dari batuan. Litosfer ini mencakup kerak benua hingga mantel bagian atas. Untuk kerak bumi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudera. Kerak benua membentuk daratan yang luas dengan ketebalan sekitar 35-70 km. Sedangkan kerak samudra lebih tipis, yaitu sekitar 5-7 km dan tertutup oleh air. Sampai di sini paham kan? Baiklah, kita lanjut. Coba kalian amati gambar berikut. Sudah diamati? Nah, tentunya setelah mengamati gambar ini, kalian memahami bahwa secara umum bumi terdiri dari 3 lapisan. Dari lapisan paling luar ada lapisan litosfer, di bawahnya ada lapisan mantel bumi, dan terakhir ada lapisan paling dalam yaitu lapisan inti atau barisfer. Loh, kok jadi telur? Apa hubungannya sama lapisan bumi? Tapi coba kalian perhatikan, sepertinya ada kemiripan antara lapisan telur dengan lapisan bumi. Telur yang terdiri dari cangkang, putih telur, kuning telur, mirip dengan lapisan bumi yaitu lapisan litosfer, mantel, dan barisfer. Oke, mari kita bahas satu persatu. Lapisan paling dalam, inti bumi atau barisfer. Lapisan ini terdiri dari 2 lapisan yaitu lapisan inti dalam yang bersifat padat dan lapisan inti luar yang bersifat lebih cair. Jadi jari lapisan ini sebesar kurang lebih 3.470 km dan batas luarnya kurang lebih 2.900 km dari permukaan bumi. Suhu pada lapisan ini sangat tinggi, diperkirakan bisa mencapai 3.800 sampai 4.500 derajat Celcius. Panas juga ya ternyata. Nah, pada lapisan ini banyak terkandung nikel dan besi. Lapisan selanjutnya, lapisan mantel. Lapisan ini berada di atas lapisan barisfer dengan ketebalan kurang lebih 1.700 km. Berat jenis pada lapisan ini rata-rata 5 gram per cm kubik. Terdiri dari lapisan mantel dalam, mantel luar, dan astenosfer. Lapisan ini merupakan bahan cair atau kental yang bersuhu tinggi dan berpijar. Dapat kalian saksikan saat meletusnya gunung api yang mengeluarkan lava pijar. Lava pijar ini dikeluarkan dari dapur magma di dalam perut bumi yang berasal dari lapisan astenosfer. Diperkirakan suhu pada lapisan ini bisa mencapai 3.000 derajat Celcius. Wah, ternyata lapisan ini juga panas. Oke, kita lanjut pada lapisan terakhir, lapisan litosfer. Lapisan ini terletak paling luar dengan berat jenis rata-rata 2,8 gram per cm kubik.
Lapisan litosfer ini terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas unsur silikon dan aluminium. Dalam lapisan ini, antara lain terdapat batuan sedimen, granit, andesit, dan jenis-jenis batuan metamorf. Lapisan sial disebut juga lapisan kerak bumi karena bersifat padat, kaku dengan ketebalan rata-rata 35 km. Selanjutnya lapisan sima, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas unsur-unsur silikon dan magnesium. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan-lapisan sial karena mengandung mineral feromagnesium dan batuan basalt. Lapisan sima bersifat elastis dan mempunyai ketebalan rata-rata 65 km. Air yang terdapat di bumi memungkinkan adanya kehidupan di atasnya. Air yang berada di bumi, baik itu dalam bentuk padat, cair, maupun gas, disebut dengan hidrosfer. Ilmu yang mempelajari tentang air disebut dengan hidrologi. Air di bumi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Hal ini disebabkan karena hidrosfer mengalami siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah suatu siklus pergerakan air dari litosfer kembali ke atmosfer hingga kembali lagi ke litosfer. Siklus hidrologi terdiri dari 1. Evaporasi. Proses penguapan air dari tubuh-tubuh air seperti laut, danau, dan sungai yang diakibatkan oleh pemanasan sinar matahari. Air yang menguap akan naik ke langit dan nantinya menjadi awan. 2. Transpirasi. Sebenarnya transpirasi hampir sama kayak evaporasi, cuma bedanya proses penguapan air berasal dari tumbuhan. 3. Sublimasi. Pada tahap ini, sinar matahari akan membantu penguapan pada es tanpa melalui proses pencairan. Hal ini mengakibatkan es yang merupakan bentuk padat dari air menguap dan berubah menjadi awan. 4. Intersepsi. Pada proses ini, air hujan tertahan pada tanaman untuk kemudian terevaporasi kembali ke atmosfer. 5. Kondensasi. Siklus hidrologi ini menampakkan perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer, sehingga membentuk awan. Proses ini terjadi karena pengaruh rendahnya suhu udara pada ketinggian atmosfer tertentu. 6. Adveksi. Pada siklus hidrologi ini, butiran air yang berbentuk awan bergerak secara horizontal dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. 7. Presipitasi. Singkatnya, presipitasi itu adalah hujan. Saya nggak akan membahas terlalu banyak tentang hujan ya, karena hujan cuma 1% air dan 99% lainnya ya air lah, nggak ada kenang-kenangannya. 8. Runoff. Pada tahapan ini, air yang sudah jatuh ke permukaan bumi akan mengalir ke tempat yang lebih rendah melalui sungai dan anak sungai. 9. Infiltrasi. Tahapan ini merupakan proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Siklus pendek. Pada siklus pendek, air laut yang terpapar sinar matahari akan menguap. Di atmosfer, uap air tersebut akan melakukan kondensasi menjadi awan. Awan yang penuh dengan uap air akan menurunkan hujan sehingga air tersebut kembali ke laut. 2. Siklus sedang. Air laut yang menguap akan terkondensasi membentuk awan di atmosfer, tapi awan tersebut tidak langsung menurunkan hujannya kembali ke laut. Awan tersebut terbawa angin menuju daratan dan menurunkan hujannya di daratan. Air hujan di daratan akan masuk ke sungai atau ke tanah terlebih dahulu sebelum kembali ke laut. 3. Siklus panjang. Siklus hidrologi yang terakhir adalah siklus panjang. Pada siklus panjang, air laut menguap menjadi awan. Awan tersebut dapat terbawa ke pegunungan maupun daratan. Awan yang terbawa ke pegunungan akan turun sebagai hujan es atau hujan salju. Gletser yang terbentuk dari hujan tersebut akan mengalir kembali ke laut. Manfaat hidrosfer. Selain sebagai penjaga keberlangsungan kehidupan di bumi, hidrosfer juga berfungsi sebagai pembangkit listrik, tempat wisata, tempat mata pencaharian masyarakat, dan lain sebagainya. Atmosfer adalah campuran beberapa lapisan gas yang mengelilingi bumi dengan kandungan gas utamanya adalah nitrogen dan oksigen.
Atmosfer terikat ke bumi akibat adanya gaya gravitasi yang salah satu fungsinya adalah mengelilingi bumi dari radiasi ultraviolet. Selain itu, lapisan ini juga memiliki peran yang penting dalam keberlangsungan makhluk hidup di muka bumi ini karena berfungsi menghasilkan udara untuk bernafas. Atmosfer mampu menyerap panas matahari dan menjaga bumi agar tetap hangat, serta mencegah perbedaan suhu yang ekstrim antara siang dan malam. Dari kelima atmosfer yang mengelilingi bumi, eksosfer menjadi lapisan paling luar yang menyelimuti bumi. Eksosfer adalah lapisan atmosfer bumi paling luar yang berbatasan langsung dengan luar angkasa. Lapisan eksosfer dapat mengembang dan berkontraksi saat bersentuhan dengan badai matahari. Dalam badai matahari, partikel-partikel terlempar keluar angkasa akibat peristiwa ledakan di matahari, seperti misalnya semburan matahari dan pelepasan massa koronal. Unsur gas yang paling mendominasi lapisan eksosfer adalah hidrogen, yang merupakan unsur paling ringan di alam semesta. Batas atas eksosfer dapat terlihat pada citra satelit bumi yang disebut dengan geokorona, atau iluminasi biru kabur yang mengelilingi bumi. Karena eksosfer secara bertahap memudar ke ruang angkasa, udara di lapisan atmosfer ini sangat tipis. Bahkan beberapa ilmuwan menyebut kondisi di eksosfer hampir sama dengan kehampaan udara di luar angkasa. Namun masih ada cukup udara untuk menimbulkan sedikit gaya hambat pada satelit yang mengorbit di dalam lapisan ini. Gaya tersebut secara bertahap memperlambat pesawat ruang angkasa di orbitnya, sehingga mereka memerlukan roket pendorong untuk mendorongnya terus ke atas. Jika tidak, pesawat akan jatuh dari orbit dan terbakar saat masuk kembali ke atmosfer. Anak-anak hebat, tadi kita sudah belajar banyak ya tentang bumi kita. Bagaimana? Sudah kenal? Sudah tahu struktur bumi itu apa saja? Sudah pastinya ya. Alhamdulillah, sudah selesai kita belajar hari ini. Sudah lebih mengenal kita tentang bumi kita. Sudah tahu apa saja struktur bumi kita. Sampai di sini dulu ya anak-anak hebat. Ada kekurangan Pak Guru, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.